Halo semua, kenalkan, nama saya Desi, NIM 18484118127, Prodi D3 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Definisi dari karya tulis ilmiah ialah karya tulis ilmiah adalah sebuah tulisan yang berisi tentang serangkaian hasil pemikiran seseorang. Karya tulis ilmiah biasanya diuraikan dalam bentuk laporan tertulis yang isinya memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim sesuai ketentuan yang berlaku. Yang harus diperhatikan dalam karya tulis ilmiah yang pertama, karya tulis ilmiah memuat gagasan ilmiah lewat pikiran dan alur pikiran. Yang kedua, keindahan karya tulis ilmiah terletak pada bangun pikir dengan unsur-unsur yang menyangganya. Yang ketiga, alur pikir dituangkan dalam sistematika dan notasi. Yang keempat, karya tulis ilmiah terdiri atas unsur-unsur kata, angka, tabel, dan gambar yang tersusun mendukung alur pikir yang teratur. Yang kelima, karya tulis ilmiah harus mampu mengekspresikan asa-asa yang terkandung dalam hakikat ilmu dengan mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaan. Dan yang keenam, karya tulis ilmiah terdiri atas rangkaian narasi, penceritaan, eksposisi paparan, deskripsi atau lukisan, dan argumentasi atau alasan. Ciri-ciri dari karya tulis ilmiah yang pertama, bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Yang kedua, sikap penulis dalam karya tulis ilmiah adalah objektif yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impresional dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Tiga, struktur kajian karya tulis ilmiah sangat ketat. Biasanya terdiri atas bagian awal, pendahuluan, bagian inti, pokok pembahasan, dan bagian penutup. Keempat, komponen karya tulis ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun, semua karya tulis ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Tujuan karya tulis ilmiah yang pertama, menyampaikan ide, maksudnya pokok permasalahan yang ada agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, maka karya tulis ilmiah membuat dalam bentuk karya tulis ilmiah tersebut. Yang kedua, untuk melatih kemampuan menulis. Yang ketiga, sebagai tradisi ilmiah, maksudnya dalam pendidikan di bangku kuliah sering mendapat tugas untuk membuat karya tulis ilmiah yang mana memiliki suatu kebanggaan tersendiri. Yang keempat, sebagai tugas akhir dalam pendidikan di universitas, karya tulis ilmiah juga menjadi salah satu syarat kelulusan seperti pada skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk mahasiswa S3. Yang kelima, digunakan untuk menunjukkan eksistensi dari penulis tersebut melalui karya tulis ilmiah yang dihasilkan. Yang pertama, artikel ilmiah populer. Berbeda dengan artikel ilmiah populer tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah, sebab ditulis
lebih bersifat umum untuk dikonsumsi publik. Yang kedua, artikel ilmiah. Artikel ilmiah bisa ditulis secara khusus, bisa pula ditulis berdasarkan hasil penelitian semisal skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya dalam bentuk lebih praktis. Artikel ilmiah dimuat pada jurnal-jurnal ilmiah. Kekhasan artikel ilmiah adalah pada kajian yang tidak panjang lebar tetapi tidak mengurangi nilai keilmiahannya. Ketiga, disertasi. Disertasi adalah paparan diskusi yang menyertai sebuah pendapat dan argumen. Beberapa perguruan tinggi menggunakan istilah disertasi spesifik untuk tesis akademik dalam jenjang doktoral. Yang selanjutnya adalah tesis. Tesis adalah jenis karya tulis ilmiah yang berbobot ilmiahnya lebih dalam dan tajam dibandingkan skripsi, ditulis untuk menyelesaikan pendidikan pascasarjana. Selanjutnya, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar sarjana S1. Selanjutnya, kertas kerja. Kertas kerja pada prinsipnya sama dengan makalah. Kertas kerja dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam. Kertas kerja ditulis untuk mempresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Selanjutnya, makalah. Lazimnya, makalah dibuat melalui kedua cara berpikir tersebut. Tetapi tidak menjadi soal, makalah disajikan berbasis berpikir deduktif saja atau induktif saja. Yang penting tidak berdasarkan opini belaka. Makalah dalam tradisi akademik adalah karya ilmuwan atau mahasiswa yang sifatnya paling soft dari jenis karya tulis ilmiah lainnya. Selanjutnya, resensi. Resensi merupakan karya tulis ilmiah yang berisi hasil pengembangan, pengulasan atau penilaian sebuah buku yang disajikan kepada pembaca melalui surat kabar, majalah, jurnal untuk memberikan pertimbangan dan penilaian secara objektif sehingga masyarakat mengetahui apakah buku yang diulas patut dibaca atau tidak. Selanjutnya adalah esai. Esai atau karya tulis yang relatif pendek dan membahas suatu subjek dari sudut pandang penulisnya. Opini penulis berperan serta dalam sebuah esai. Yang terakhir adalah kritik. Kritik yaitu karya tulis ilmiah yang berisikan penilaian baik buruknya suatu karya serta objektif, tidak hanya untuk mencari kesalahan atau catat suatu karya, juga menampilkan kelebihan atau keunggulan karya tulis ilmiah itu seperti apa adanya. Selanjutnya, teks akademik. Teks akademik atau teks ilmiah dapat merujuk dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Pada teks akademik biasanya berhubungan dengan penggunaan aras bahasa. Pada saat digunakan sebagai alat komunikasi, bahasa masuk dalam berbagai laras sesuai dengan fungsi pemakaiannya. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya.
perbedaan teks akademik dan teks non-akademik. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa.